Tuhan yang dikasihi, Anda sekarang sedang mengikuti ibadah live streaming BM Epo Road Bahasa Malaysia. Puji Tuhan, kita dipertemukan sekali lagi pada hari ini, walaupun berada di rumah masing-masing, kita akan memuji dan memuliakan Tuhan kita bersama-sama. Bagi Anda yang pertama kali mengikuti ibadah ini, kami sangat mengalu-alukan Anda untuk terus bersama kami pada setiap hari Ahad jam 10 pagi. Mari bersama kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan serta mendengar firman-Nya. Saya percaya lawatan Tuhan akan hadir dalam setiap pertemuan dimanapun Anda berada. Selamat beribadah dan Tuhan memberkati kita semua. Ya, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di dalam kerajaan surga, kami naikkan syukur dan pujian pada Engkau ya Bapa, disebabkan pada hari yang ada Tuhan berikan untuk kami pada hari ini, di mana kami dapat bersama-sama dengan warga kami yang dimanapun mereka berada, dalam kedudukan apapun, situasi apapun yang ada Tuhan, kami tetap berada di dalam naungan kasih Engkau. Pimpinan Engkau Tuhan bersama dengan kami dalam kehidupan seharian kami, dan Engkau sentiasa memelihara dan Engkau sentiasa mempedulikan setiap pribadi kami. Bapa, kami berdoa khusus pada pagi hari ini karena kami tahu dalam kami melihat pada hari yang ada ini Tuhan, kami tahu kami sentiasa diberkati oleh Tuhan dan Tuhan mahukan yang terbaik buat diri kami masing-masing. Kami Bapa berdoa khusus untuk setiap yang kami laksanakan dan khususnya pada hari ini Tuhan, dalam kami mengadakan satu persekutuan di antara kami, dimanapun kami berada, kami memuji Engkau dan memberikan ruang masa yang ada Tuhan untuk kami mendalami kasih Tuhan, baik dalam situasi suasana yang ada, dalam yang keadaan di mana kami menaikkan pujian dan syukur, dan dalam keadaan kami menelaah dan meneliti firman Engkau. Tuhan, kami mengucapkan terima kasih kerana Engkau mendampingi kami. Engkau memberi kami hikmat dan akal budi Tuhan, untuk kami terus dalam pelayanan hidup kami kepada Engkau, supaya kami sentiasa mendekatkan diri kami di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih di atas pimpinan Tuhan dalam segala yang ada. Kami terus berdoa khusus bagi keluarga-keluarga kami yang ada dimanapun mereka berada pada waktu dan masa ini Tuhan. Engkau bersama dengan mereka. Bagi keadaan-keadaan yang ada di situasi-situasi yang mana kelemahan tubuh secara fizikal, secara mental, Tuhan Engkau berada dengan mereka dan memberikan mereka satu pendampingan Tuhan, dan juga memberikan satu keadaan di mana mereka mendapatkan Tuhan Engkau menyertai mereka dan memberikan mereka jalan keluar dalam keadaan-keadaan mereka yang ada. Tuhan, kami terus mendoakan warga emas kami, warga tua kami, dan siapapun yang memerlukan perkhidmatan dalam keadaan yang ada Tuhan, Tuhan Engkau ada bersama dengan mereka. Dan terus kami berdoa Tuhan, Engkau terus memberikan pada hari ini satu suasana gembira bagi kami, suatu keadaan di mana kami dapat menerima hakikat bahawa Tuhan Engkau menyertai kami dalam setiap langkah kehidupan ini. Terima kasih di atas ruangan yang ada khusus kami dalam kumpulan yang menyampaikan nyanyian syukur dan pujian pada Engkau Bapa. Engkau terus memberkati melalui Roh Kudus Tuhan, akan terus memberkati setiap servis ataupun setiap perjumpaan dimanapun berada Tuhan, Engkau menyertai. Bapa, kami terus doakan untuk hari ini, biarlah Engkau terus urapi setiap yang ada, karena kami percaya dan mendapat naungan kasih Tuhan dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami. Amen. Raja segala raja.
kehadiran Yesus dalam kehidupan seperti mata air di dalam diri orang yang percaya. Dari mata air itu mengalir kasih Tuhan yang berlimpah-limpah, tidak pernah berhenti, memancar sampai kita memperoleh hidup yang kekal. Demikianlah tinggi kasih Bapa. Mari kita sama-sama nyatakan. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang malu, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kesetiaan-Mu Tuhan, terima kasih atas cinta-Mu. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihi. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang malu, demikian dalam Kau tebus hidupku.
atas kasih-Mu yang memulihkan kehidupan kami dan jiwa kami. Kami memerlukan kuasa-Mu, kuasa Roh Kudus-Mu hadir di tempat ini sebagai penolong dalam hidup kami. Bagi setiap orang yang mengasihi Engkau, haus akan Engkau, sucikan hati kami Tuhan, agar kami dapat menikmati air kehidupan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku.
Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat pagi, selamat hari Minggu, dan selamat beribadah kepada kita semua. Kembali lagi kita bersama di dalam ibadah secara online. Dan kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena diberikan kemudahan untuk kita menggunakan media sebagai tempat kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Walaupun hari ini kita tidak dapat bersama-sama beribadah di gereja, namun kita masih boleh meneruskan ibadah kita melalui online, melalui media yang ada. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, dimanapun Anda berada, dimanapun Anda tinggal pada saat ini, baik bersama keluarga, baik bersama teman-teman yang ada di sekitar Anda, bahkan di dalam kesendirian kita di rumah, Tuhan menyertai, Tuhan melindungi, Tuhan menjagai kita. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan menggali dan meneliti kebenaran Tuhan. Namun sebelum itu, kita akan berdoa terlebih dahulu. Saya akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu atas segala kasih anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Memberikan kami kesempatan, memberikan kami waktu untuk dapat bersama beribadah kepadamu melalui online, melalui media yang ada pada hari ini. Tuhan, kami akan memikirkan dan menggali daripada kebenaran firman-Mu. Ajarlah kami untuk mengerti, memahami kebenaran-Mu, supaya kami dapat bertumbuh dan supaya kami dapat berbuah di dalam kebenaran-Mu. Ya Tuhan, terima kasih atas waktu. Kami serahkan seluruh rangkaian ibadah ini dalam tangan-Mu, supaya nama-Mu saja dipermuliakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, sebuah topik yang menjadi fokus kita pada pagi ini, yaitu Akulah air hidup. Mari kita melihat di dalam Yohanes pasal 4 ayat 10 sampai 15. Yohanes pasal 4 ayat 10 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapa Dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum. Niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan Ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba, dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berilah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimpa air." Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, latar belakang dari kisah ini secara singkat, peristiwa sebelum Yesus melintasi daerah Samaria. Secara tradisi Yahudi, seorang rabi tidak boleh melintasi daerah Samaria, bahkan tidak boleh bercakap dengan seorang perempuan di jalan, karena daerah Samaria menurut orang Yahudi dianggap orang-orang yang menyembah kepada berhala dan menyembah kepada ala-ala lain. Maka kalau rabi melintasi daerah itu, dia akan menjadi najis. Tetapi Yesus melanggar kedua bahagian itu. Pertama, dia melintasi daerah Samaria, bukan saja melintasi tetapi berhenti. Dan yang kedua, dia bercakap dengan seorang perempuan yang ternyata adalah seorang perempuan yang tidak benar. Memang menurut orang Yahudi, mereka mengecam bahwa orang Samaria adalah orang yang berdosa. Dan ternyata perempuan ini tadi adalah seorang Samaria yang dianggap berdosa. Bahkan di dalam masyarakat, perempuan Samaria ini dikenal tidak baik dan dianggap sampah masyarakat. Dikatakan bahwa dia seorang perempuan pada waktu itu sudah menikah sampai 5 kali. Dia kawin cerai sampai 5 kali. Dan suami yang ada padanya pada waktu itu bukanlah suaminya. Oleh karena dianggap sampah masyarakat,
perempuan ini merasa malu dengan dirinya, sehingga dia tidak berani datang ke sumur pagi-pagi untuk mendapatkan air. Karena itu dia memilih untuk pergi ke sumur pada jam 12 siang. Mungkin dia berharap pada masa itu orang sudah pulang baru ia berdatang. Tetapi kali ini dia datang ke sumur lalu bertemu dengan Yesus. Maka terjadilah dialog dari sebuah sumur air menjadi air hidup. Dikatakan bahwa Yesus pergi ke sumur Yakub tentu bukan sekedar untuk minum, dan bukan juga sekedar untuk rasa haus. Tetapi ia pergi ke sumur Yakub ada maksud dan ada tujuan, yaitu untuk memulihkan perempuan Samaria ini. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Yesus memberikan apa yang sangat diperlukan oleh perempuan Samaria ini. Bahkan ia memberikan apa yang sangat diperlukan oleh umat manusia. Melalui percakapan perempuan Samaria ini dengan Yesus, yaitu berbicara mengenai air, namun Yesus memberikan satu pemahaman air yang berbeza kepada wanita itu. Dikatakan kalau perempuan atau wanita ini memberikan air kepada Yesus, maka Yesus akan memberikan air hidup, yaitu air yang kekal. Yesus memberikan air hidup. Ini menunjukkan bahwa pribadi Yesus sangat diperlukan oleh umat manusia. Di sini Yesus menggambarkan dirinya sebagai air hidup. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita sebagai manusia sangat memerlukan air. Dan 60-70% dalam tubuh manusia terdiri dari air. Oleh sebab itu tubuh manusia perlu air untuk hidup. Karena tubuh manusia sebahagian besarnya terdiri daripada air. Tanpa air manusia tidak dapat hidup. Tanpa air manusia akan mati. Oleh sebab itu manusia sangat memerlukan air untuk terus hidup. Sehingga air menjadi hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Karena air adalah salah satu dari sumber kehidupan manusia. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, apa artinya air hidup yang dimaksudkan oleh Yesus di sini? Air hidup yang dimaksudkan oleh Yesus di sini bukanlah air biasa yang diminum ketika haus, tetapi air yang akan Yesus berikan adalah tidak akan membuat manusia itu merasa haus lagi. Itulah perbezaan air yang Yesus berikan itu. Mari saudara kita melihat di dalam Yohanes pasal 7 ayat 38 sampai 39. Yohanes pasal 7 ayat 38 sampai 39 dikatakan, barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, artinya air yang dimaksudkan Yesus di sini adalah Roh Kudus, yang juga disebut Roh Allah atau Roh Kristus. Roh Kudus menjadi satu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita, sebab Roh Kuduslah yang menyadarkan seseorang memerlukan Kristus. Artinya, ketika seseorang menyadari bahwa dia memerlukan Yesus, maka terlebih dahulu ada pekerjaan Roh Kudus yang bekerja di dalam hatinya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika manusia jatuh di dalam dosa, manusia menjauhi Allah dan ia mencari makna hidupnya di luar Allah. Kalau kita melihat di dalam Yeremia pasal 2 ayat 13, Yeremia pasal 2 ayat 13
Dikatakan, sebab 2 kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Jadi, ketika manusia berdosa, ia menjauh dari Tuhan. Ia mencari makna hidupnya di luar Tuhan. Ia berpikir bahwa ia sudah bertuhan, padahal sesungguhnya dia jauh daripada Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kematian oleh ketidaktaatan manusia adalah menjadi gambaran kegagalan hidup manusia. Disitulah manusia terjebak. Ia berusaha kembali ke jalan Allah, tetapi menemukan jalan yang dipikir lurus dan benar menurut ukuran manusia, bukan menurut ukuran Tuhan. Itulah yang disebut hidup sia-sia. Dan Yeremia menjelaskan bahwa orang berdosa sama seperti membuat kolam, tetapi kolam itu bocor. Ini menggambarkan bahwa apa yang dilakukan oleh orang yang hidup di luar Tuhan adalah sia-sia. Karena ketika ia mencari makna hidupnya di luar Tuhan, ia hanya menemukan kekosongan. Mungkin ada orang mencari makna hidupnya dengan kekayaan, dengan usaha, dengan kuasa, tetapi sesungguhnya di dalam dirinya tetap merasa kekosongan, di mana ia tidak merasa sukacita dan tidak merasa damai di dalam hidupnya. Ada banyak orang mengisi makna hidupnya dengan kepuasan, namun itu semua tidak dapat mengisi kekosongan hatinya. Di dalam hatinya ia tidak merasa sukacita. Seperti yang dialami oleh perempuan Samaria ini. Mungkin dia memaknai hidupnya dengan mencari kepuasan nafsunya sampai ia berkawin 5 kali. Namun hatinya kosong. Dia tidak merasa sukacita. Bahkan untuk pergi ke sebuah sumur pun dia merasa takut oleh orang banyak. Dia merasa hidupnya terancam. Dia merasa hidupnya berbeza dengan orang banyak, karena berpikir ia akan menjadi bahan tertawa karena hidupnya yang tidak benar, sehingga dia tidak merasa makna di dalam kehidupannya. Kita selalu mencari makna hidup kita dengan cara yang salah, tetapi merasa hidup kita berarti dan benar. Namun sebaliknya kita tidak pernah merasakan kepuasan, karena apa yang kita kejar adalah sesuatu yang sementara, yang tidak kekal. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sesungguhnya di dalam hati kita ada sesuatu ruang yang kosong, di mana ruangan itu tidak dapat diisi dengan kekayaan, tidak dapat diisi dengan apapun, tetapi kekosongan itu hanya dapat diisi oleh Tuhan Yesus sendiri. Itulah yang disebut dengan baptisan Roh. Ketika Roh Kudus menguasai hidup kita, kita akan merasakan kepuasan yang sesungguhnya, merasa damai sejahtera, merasa sukacita dan sebagainya. Roh Kudus itu membuat kita menyadari bahwa kita memerlukan Yesus dalam kehidupan kita, sama seperti kita memerlukan air di dalam hidup ini. Namun kita lebih memerlukan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, karena Kristus adalah kekal, dan kekekalan lebih penting dari apa yang sementara. Karena yang sementara pasti akan tidak ada, sementara yang kekal akan tetap ada untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita sangat memerlukan Tuhan dalam kehidupan kita. Dia adalah air hidup yang membawa kita kepada kehidupan. Dan bagi siapa yang percaya kepadanya dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ia akan merasakan kedamaian di dalam hidupnya. Saudara, air hidup adalah gambaran dari Roh Kudus yang bekerja di dalam hati kita, sehingga mengubah seluruh kehidupan kita, mengubah cara berpikir kita, mengubah cara karakter hidup kita. Namun satu persoalan bagi kita, apakah ada buah roh itu di dalam hidup kita? Apakah ada karakter-karakter kita yang berubah sehingga hidup kita berdampak bagi orang lain? Kalau tidak, apa betul air hidup itu ada di dalam diri kita? Dan yang kedua,
kalau air itu ada di dalam diri kita, tetapi kita tidak mengalami perubahan hidup, pasti ada sesuatu yang salah di dalam diri kita. Pasti kita tidak mau mendengar apa yang menjadi kehendak Roh Kudus yang memerintah di dalam hati kita, yang bekerja di dalam hati kita. Oleh sebab itu saudara, seseorang yang menerima dan mengikuti apa yang menjadi kehendak Roh Kudus di dalam hidupnya pasti akan berubah. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, selalu senang untuk dapat bersama menggali dan meneliti kebenaran Tuhan, sehingga kita dapat bertumbuh dan berbuah di dalam kebenarannya yang utuh. Sampai sini firman Tuhan yang kita belajar pada minggu ini. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Jadi sebelum kita beralih kepada perjamuan Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, dalam kerajaan surga, sekali lagi kami mengucap syukur kepadamu atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu bagi kami. Dan sebentar tadi kami telah mempelajari kebenaran firman-Mu. Ajarlah kami untuk tetap bertahan di dalam kebenaran-Mu dan berpegang pada kebenaran-Mu. Ajarlah juga kami dapat hidup di dalam kebenaran-Mu. Dan Tuhan, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Engkau berikan. Kami mohon supaya firman-Mu akan terus berotoritas di dalam kehidupan kami, bekerja di dalam hidup kami, sehingga kami dapat berbuah di dalam kebenaran. Terpujilah nama Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kita akan menjalankan perjamuan kudus. Oleh sebab itu marilah kita mempersiapkan diri kita untuk mengambil bahagian di dalam perjamuan Tuhan. Saudara yang terkasih, sebagai anggota bergereja, biasanya perjamuan suci atau perjamuan kudus selalunya dilakukan di dalam gereja. Dan acara ini adalah salah satu acara yang kita lakukan secara sistematika. Tapi kali ini kita akan menjalankan perjamuan Tuhan ini di rumah kita masing-masing. Oleh sebab itu sebelum kita meneruskan acara kita sediakan roti dan air terlebih dahulu, sebab kita akan bersama-sama meminum dari cawan dan roti ini. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, perjamuan Tuhan adalah merupakan satu peringatan akan karya Kristus di atas kayu salib, demi menebus dosa kita sebagai manusia yang berdosa. Ia rela mati demi memberikan kita hidup, sehingga Ia menanggung segala pelanggaran dan dosa kita, dengan supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa dan tidak akan dihukum, tetapi akan memperoleh kehidupan yang kekal. Oleh sebab itu perjamuan Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa Kristus telah mati bagi kita sebagai tebusan dosa, dan melalui penebusan itu kita diberikan satu pengharapan yang baru, sehingga kepercayaan kita kepada Tuhan menjadi satu kepercayaan yang penuh dengan pengharapan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, perjamuan Tuhan adalah perintah atau titah dari Tuhan Yesus sendiri, yang dikutip oleh Rasul Paulus yang terdapat di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 27. Mari kita sama-sama membacanya. Dikatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimenteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang
siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Kepada jemaat Tuhan yang terkasih, bagi sesiapa yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan dibaptis sebagai tanda pertobatan, diperbolehkan untuk mengambil bahagian di dalam perjamuan Tuhan ini. Tetapi bagi mereka yang belum bersedia atau yang belum dibaptis, tidak diperbolehkan untuk mengambil bahagian di dalam perjamuan Tuhan ini. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita meneruskan perjamuan Tuhan ini, mari kita datang kepada Tuhan terlebih dahulu. Kita berdoa. Nanti saya akan pimpin kita di dalam doa. Ya Bapa di dalam kerajaan surga, kami berterima kasih dan mengucap syukur kepadamu atas segala kasih anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, karena kami diberikan kesempatan untuk bersama, untuk mengingati kebaikan-Mu melalui perjamuan yang akan kami jalankan pada hari ini. Biarlah melalui perjamuan ini menjadi satu peringatan akan kehidupan kami, bahwa Engkau telah mati bagi kami, Engkau telah menebus kami dari dosa, bahwa Engkau telah memberikan kami pengharapan, bahwa Engkau telah menyelamatkan kami dari dosa yang membawa kepada maut. Terpujilah nama Tuhan. Inilah ucapan syukur kami kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang sudah diteruskan oleh Tuhan Yesus dan dipetik oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita sama-sama mengambil roti dan kita sama-sama memakannya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Mari kita sama-sama mengambil cawan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas kasih setia-Mu. Terima kasih atas pengorbanan. Terima kasih atas hidup yang Engkau berikan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Engkau berikan. Terima kasih Tuhan karena Engkau membawa kami untuk mengadakan perjamuan Tuhan pada hari ini. Ini merupakan satu peringatan akan kebaikan Tuhan di atas kehidupan kami, yang telah mati bagi dosa kami, yang telah membebaskan kami dari hukum dosa, yang telah membawa kami kepada kebenaran dan menyelamatkan hidup kami. Tuhan, terima kasih atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu atas hidup ini. Oleh itulah Tuhan, kami ingin memberikan hidup kami
sebagai alat kemuliaan-Mu. Biarlah melalui hidup kami orang dapat melihat Engkau. Melalui hidup kami nama-Mu dipermuliakan. Melalui apa yang kami lakukan dapat mengerjakan apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam dunia ini. Tuhan, terima kasih atas hidup yang Kau berikan. Terima kasih atas segala sesuatu yang kami ada, yang telah Engkau berikan dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami